Hari ini kita mau belajar ya bagaimana kita tetap kuat ya di dalam Tuhan. Dan tadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada pesan Tuhan untuk ibadah ini, ibadah 2 ya, di dalam Ibrani 12. Mari kita akan buka Ibrani 12. Pesan Tuhan untuk ibadah di tempat ini adalah Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya yang ke mulai dari 26 sampai dengan 28 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saya menerima impresi yang kuat untuk ibadah ini. Akan ada kegoncangan-kegoncangan yang akan datang dalam hidup kita. Ya. Saya tidak tahu kegoncangan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun. Ya. Tetapi janji firman Tuhan. Ya. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan apapun dalam hidup kita, ya, kita akan merasakan, tapi kita tidak ikut terguncang. Ya. Banyak Tuhan akan izinkan guncangan-guncangan dalam hidup kita. Khususnya ibadah ini ya, pesan Tuhannya seperti itu. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut karena ingat pesan Tuhan, ya udah mulai apa ya, nggak usah dipikirin ya. Ya, hadapi, ingat janji Tuhannya ya. Ingat janji Tuhannya karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi apa yang dapat digoncangkan yang di luar kerajaan Allah itu Tuhan akan murnikan, itu akan Tuhan sucikan. Dan setiap kita yang berada di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, ingat, kita tidak akan tergoncangkan. Amin. Sekalipun dunia ini atau politik, situasi apapun ya, kondisi bisnis apapun, kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini saya mendengar kabar ya, memang kaget juga ya. Seorang pemimpin pekerja Tuhan yang luar biasa. Bisnisnya luar biasa, pelayanan luar biasa. Tiba-tiba diguncangkan, saya juga kaget juga ya. Tapi bersyukur, dia tetap pegang Tuhan. Amin. Di dalam dunia ini bisa dalam sekejap ya. Dalam sekejap apapun bisa diguncangkan. Dalam sekejap, karena kita harus percaya, bagi Tuhan terlalu mudah untuk memberkati kita ataupun membawa kita jalan keluar, terlalu mudah. Tapi Tuhan ingin mengajar kita jalan-jalannya. Amin. Supaya kita rema firman Tuhan. Nah, itu pesan Tuhan untuk ibadah ini. Ya, jadi siap-siap dengan goncangan dan kita akan saling menguatkan di dalam komunitas. Oleh sebab itu penting sekali kita berada di dalam komunitas. Ya, bagi yang belum ada di dalam komunitas, hari ini biarlah segera mencari komunitas. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita tetap kuat. Keep strong. Ya. Tetap kuat dalam kondisi apapun, tetap kuat. Katakan bersama saya, tetap kuat. Amin.
Perjalanan kita masih panjang. Amin. Saya lahir baru tadi ditampilkan profil saya. Saya lahir baru tahun 80, saya langsung melayani Tuhan. Dan sejak itu saya tidak pernah tidak melayani Tuhan. Apapun kondisi yang saya alami, saya tetap keep going, ya. Keep strong. Apakah jalannya mudah? Tidak ada jalan mudah, ya. Saya suka ada satu buku doa yang luar biasa, jalannya tidak mudah, ya. Memang ikut Tuhan itu jalannya tidak mudah, ya. Karena kalau mulus-mulus saja nanti kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi justru karena ada goncangan, maka kita akan pegang Tuhan erat-erat. Amin. Mari kita lihat ininya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perjalanan rohani kita? Ya. Saya percaya setiap kita sejak lahir baru, keinginan kita langsung menuju ke puncak. Ya. Menuju kepada rencana Tuhan yang sempurna. Menuju kepada kedewasaan rohani. Menuju kepada rencananya digenapi. Janji-janjinya digenapi. Itu kerinduan kita. Terlalu mudah juga untuk Tuhan membawa kita sampai puncak. Mudah, ya. Mudah. Ketika Daud tidak berpikir dia jadi raja di padang gembala, tiba-tiba dia diangkat jadi raja. Pernah berpikir? Saya suka merenungkan. Dia tidak pernah berpikir. Paling tinggi dia berpikir dia jadi juragan domba lah. Mungkin itu lebih make sense ya. Saya mengembalakan domba saya berkembang biak, kambing saya berkembang biak, saya jadi juragan domba. Dia tidak pernah berpikir menjadi raja. Tapi karena Tuhan lihat hatinya, ya, Tuhan akan mempercayakan kita ketika hati kita siap. Ya, terlalu mudah untuk Tuhan membawa kita ke puncak. Amin. Tapi udah sampai di puncak kita kuat gak? Nah, oleh sebab itu Tuhan membawa kita kepada proses. Supaya ketika kita sampai di puncak itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sukses, kita diberkati bukan karena kita. Ya, bahkan bangsa Israel dinasihatin, kalau kamu udah di tanah perjanjian, udah diberkati itu, ingatlah bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk kita memperoleh semuanya itu. Semua sumbernya Tuhan. Nah, di dalam perjalanan rohani kita mengalami masa-masa kelam. Ya. Masa-masa kelam kita ada di titik bawah. Mungkin itu masa-masa yang gak enak. Tuhan izinkan pekerjaan kita mengalami goncangan misalnya. Perusahaan kita mau bangkrut. Saya pernah ada di perusahaan yang saya mengikuti dari jaya sampai bangkrut. Saya mengikuti. Dan saya bersyukur. Ya. Saya bersyukur bukan saya tidak mau pindah. Saya bersyukur saya melihat mujizat Tuhan. Kurang lebih 4 atau 5 tahun ya, saya lupa. Antara 4-5 tahun. Gaji kami gak naik. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Gaji 4 tahun lah ya. Mungkin saya lupa 4 atau 5 tahun. Gaji 4 tahun dipakai hari ini. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tapi Tuhan pelihara saya. Ketika sudah tanggal 20. Ya, staf pada bertanya kepada saya. Gajian enggak? Gajian enggak? Saya selalu berkata, berdoa saja. Karena saya tahu di kas tidak ada uang. Berdoa saja, saya tidak pernah menjanjikan. Karena memang sudah tidak ada uang. Tapi itu ada mujizat setiap bulan. Ketika tanggal 20, 21, 22, satu agen telepon. Dia pesan barang. Pesan barang, saya catat, saya hitung dan saya berkata kepada dia. Boleh enggak? Ketika saya hitung berapa jumlahnya, Bapak langsung transfer. Padahal dia bisa kredit 3 bulan. Oh, kenapa? Mereka juga tahu ya. Karena
pimpinan saya, bos saya, tiba-tiba dia melakukan dosa, langsung perusahaan anjlok. Kenapa? Mau gajian ya? Iya Pak. Oke, kamu hitung, saya akan transfer. Bapak Ibu, itu kalau bukan Tuhan, bisnis loh, tidak akan terjadi. Kenapa juga itu terjadi? Karena saya juga menabur kebaikan sama mereka. Saya bangun hubungan, saya nabur kebaikan, sales-sales yang nagih kepada saya tidak pernah menyusahkan mereka. Sales begitu, saya tulis kamu datang tanggal segini, begitu dia nyampe kantor, saya di lantai 3, orang bawa tagihannya, saya langsung meninggalkan pekerjaan saya ambil dulu giro buat dia, saya berikan kepada dia supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaan hari itu untuk tidak buang waktu. Bos saya bilang saya begini, enak ya orang nagih sama, dia panggil saya nama, enak ya orang nagih sama si Wawa. Baru juga nyampe, gironya langsung dikasih. Saya bilang buat apa menyusahkan orang? Yang penting kan janjinya berapa bulan, ya udah saya buka giro mundur, tepat seperti apa yang saya janjikan. Saya menabur itu. Ketika perusahaan bangkrut, saya menuai, baru order, ya kadang-kadang dari Medan, ntar bulan depannya dari Palembang, ntar bulan depannya dari Bandung. Itu Tuhan kirimkan burung gagak yang tiap bulan beda loh. Dan semua yes. Begitu saya hitung, saya bilang Pak, tolong ya, boleh nggak kirim uangnya? Oke, mau gajian ya? Iya. Begitu dia kirim, saya langsung beli bahan-bahan karena kami pabrik shampoo ya, perusahaan shampoo kosmetik gitu ya, hair kosmetik, beli bahan-bahan sisanya bagi untuk gajian. 4 tahun saya bersyukur. Setelah itu saya di full time di bagian HRD. Dan saya selalu berkata, jangan berharap kepada kantor gereja. Kamu akan kecewa. Berharap kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap lain. Dia terlalu mampu untuk memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, ketika kita ada di lembah yang dalam, apa respon kita? Kita mau tetap ada di sana? Pilihan ada di tangan kita. Ya. Nah Bapak Ibu, saya ada berikan beberapa contoh teladan iman. Ketika mereka ada di masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Jalannya tidak mudah. Tapi tadi janji Tuhan, kita berada di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Yesus akan membawa kita kepada kesempurnaan. Yang penting kita tetap fokus kepada Dia. Bukan kepada masalah yang kita hadapi. Kalau fokus kepada masalah yang kita hadapi, kita akan khawatir, pusing, atau mungkin menyalahkan seseorang atau situasi. Bapak Ibu, kita belajar dari satu tokoh namanya Daud. Daud di dalam Kisah Rasul 13, dia menjadi orang yang berkenan. Padahal dia melakukan satu dosa yang, ya kan? Dia mengambil istri orang, istri pegawainya, dan dia mengatur strategi supaya suaminya mati di medan perang. Tempatkan dia di paling depan. Sehingga musuh menyerang, dia paling duluan mati. Dia mengatur strategi yang begitu licik. Tapi Daud punya hati yang lembut. Dia manusia biasa. Dia bisa jatuh, tapi dia langsung bangkit. Ya. Bapak Ibu, ketika kita ada di lembah yang kelam, ya, cari Tuhan. Amin. Jangan apa ya? Saya ingat khotbah Iwan Wahyudi. Seseorang yang bersahabat dengan, contohlah dengan sakit penyakit, dia akan merasa pertama, aduh nggak enak sakit. Tapi kalau dia bersahabat terus, dia merasa nyaman. Ya sakit, tapi dia buatnya udah biasa. Di situasi itu, Bapak Ibu. Nah, Daud menjadi orang yang berkenan. Saya menyukai tokoh Daud setelah Yesus. Ya, dari tokoh-tokoh yang lain, Daud. Ya. Dia menjadi orang yang berkenan. Ya, di Kisah 13. Ya, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Latar belakang dia apa? Tidak baik.
anak yang tertolak. Tapi Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Dan menjadi orang yang berkenan. Bapak Ibu, nama Daud, ya, sekarang dia sudah meninggal, ya, 2000 tahun yang lalu, itu perjanjian lama. Tapi spiritnya itu masih ada. Kenapa? Karena dia meninggalkan teladan. Kehausannya kepada Tuhan. Saya merenungkan kata berkenan. Saya kadang-kadang baca Alkitab, saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan memberi sebutan Daud orang yang berkenan? Karena saya mau belajar. Saya juga mau dong Tuhan. Ya, saya mau belajar. Saya berkata, Tuhan, apa sih kriterianya sampai Tuhan memberi gelar orang yang berkenan? Saya mendapat pengertian dari Tuhan. Mengapa Daud berkenan? Karena dia berhasil mempertahankan kehausan kepada Tuhan. Sejak dia di padang gembala, sampai dia menjadi raja yang besar, kehausan kepada Tuhan, dia tetap. Bapak Ibu, kehausan kepada Tuhan jangan sampai turun naik. Kita harus pelihara kehausan kita kepada Tuhan. Karena dialah sumber dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ada di sumber, hidup kita aman. Amin Bapak Ibu. Elia mengalami intimidasi setelah pelayanan begitu hebat. Membunuh nabi-nabi Baal. Saya juga kadang-kadang merenungkan ya, 450 nabi Baal disembelih. Saya juga bingung gimana ya, capek sekali ya. Atau dia pakai apa ya, saya kadang-kadang merenungkan itu. Tetapi setelah pelayanan yang hebat luar biasa, jangan lupa juga kita yang lagi dipakai pelayanan luar biasa, urapan luar biasa. Setan mengintai 24 jam Bapak Ibu. Datanglah intimidasi dari seorang wanita yang bernama Isabel. Isabel, ya Isabel. Hanya dia melontarkan kata-kata, kalau kita tidak berjaga-jaga Bapak Ibu. Kalau engkau membunuh nabi-nabi, besok nyawamu juga akan melayang. Waduh, langsung dia down. Bapak Ibu, perkataan manusia akan membuat kita down, lemah. Sehingga dia berkata, Tuhan, lebih baik aku mati aja. Tapi Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Tuhan mengangkat dia. Bapak Ibu, selama kita ada di dalam lembah kekelaman, tangan Tuhan akan terus memegang kita. Karena Tuhan mau kita sampai ke atas. Tuhan tidak pernah bercita-cita memiliki rencana untuk kita jatuh di tengah jalan dan kita lenyap. Tidak lagi percaya Tuhan atau murtad. Tuhan mau kita sampai ke garis finish. Amin. Elia menyelesaikan tugas Tuhan. Ya. Dia setelah dia berkata lebih baik aku mati, Tuhan menguatkan dia. Tuhan memberi tugas mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu menjadi raja Israel, mengurapi Elisa menjadi pengganti dirinya. Dan pada akhirnya Elia tidak mengalami kematian, tapi dia naik kereta api, naik ke surga, diangkat oleh Tuhan. Luar biasa. Orang-orang yang luar biasa, tapi pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Siapa lagi? Yakub. Yakub bergumul di dalam hidupnya karena dia pernah menipu kakaknya. Dosa itu terus menghantui hidupnya. Hari ini Bapak Ibu, ada dosa apa yang menghantui hidup kita? Stop, selesaikan, dan kita memulai hari yang baru. Jangan betah-betah di tempat yang sebenarnya kita tidak harus ada di sana. Sama seperti Daud, dia tidak betah. Ya, ketika dia ada dosa ditegur nabi Natan, dia segera bertobat. Tidak buang-buang waktu. Saya berdoa buat Bapak Ibu, jangan merasa aman, nyaman ada di lembah kekelaman, meratapi nasib. Jangan. Cari Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar dan ada kekuatan. Amin. Ya, Paulus mengalami penderitaan demi penderitaan, tapi Paulus bisa berkata, justru dalam kelemahanku lah kuasamu nyata, kuasamu besar. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi kita? Bagaimana situasi kita hari ini? Bagaimana membangun kehidupan
rohani kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Nah ini penting ya. Bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Sementara ada ujian-ujian, ada gelombang-gelombang, ada guncangan-guncangan yang akan menyerang kita dari berbagai arah. Yang pertama, saya belajar firman Tuhan ini ketika juga Tuhan izinkan saya mengalami kelelahan di dalam rohani saya. Kelelahan di dalam rohani saya dan saya merenungkan dan inilah yang saya dapatkan. Ya, bukan kelemahan rohani ya, kelelahan. Ya. Nah, karena sudah banyak begitu perjuangan sehingga saya mengalami kelelahan. Apa yang harus kita lakukan supaya tetap kuat, tetap maju bersama Tuhan? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Daud selalu merindukan hadirat Tuhan. Ya, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Dia membandingkan daripada beribu-ribu hari di luar sana. Apakah Bapak Ibu merindukan hadirat Tuhan? Apakah Bapak Ibu ibadah ya menjadi hal yang penting dalam hidup kita? Ya, nanti kita akan baca ayatnya. Saya katakan ini inner driven yang harus kita pelihara. Mari kita akan baca di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1. Kerinduan kepada Tuhan. Mazmur 42. Di situ dimulai dengan untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat ini saya simpan di hati saya dan saya lakukan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Rusa adalah binatang yang harus hidup di pinggir sungai. Rusa adalah binatang yang tidak tahan haus. Itu kelemahan dia. Rusa adalah binatang yang bisa mencium bau air dari berapa mil. Saya lupa ya berapa milnya. Tuhan memberi kelebihan dalam diri rusa untuk dia mencium air dari jarak jauh. Saya juga bingung, aduh air kayaknya gak berbau ya. Tapi rusa bisa mencium. Rusa kalau dia haus dia akan berlari sekencang-kencangnya kepada sumber air. Karena rusa harus hidup di pinggir air. Ini adalah gambaran setiap kita. Seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Bapak Ibu, kerinduan itu harus ada dalam hidup kita. Itu inner driven. Ya. Untuk kita selalu haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Waduh, ini kerinduan yang luar biasa. Untuk terus menerus merindukan hadirat Tuhan. Dan ayatnya yang keempat, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Lihat kondisinya sedang gundah gulana, ya kan? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ya, Bapak Ibu, ketika jiwa kita gundah gulana mau datang ibadah rasanya gimana? Aduh, kok hari Minggu lagi ya? Aduh, harus bangun pagi lagi ya?
Apalagi lagi ada persoalan nih. Belajar kepada Mazmur 42. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah pribadi-pribadi yang memang menyiapkan diri kalau hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan, menerima bagian yang terbaik? Atau ada juga orang berpikir gini, masih pujian 30 menit. Saya santai-santai dulu lah. Bapak Ibu, kerinduan Bapak Ibu Saudara akan ditentukan dengan respon kita, tindakan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu, saya terkesan sekali ya. Di komsel yang saya ada oma berusia 81 tahun sekarang. Itu kalau komsel, dia datang pertama. Bisa 30 menit sebelum komsel, dia tunggu di lobi, bisa 15 menit. Saya kan suka di kantor ya, tinggal kita komsel di lantai paling bawah, tinggal turun doang. Oma ini udah datang, waduh itu menemplak saya loh. Waduh oma aja udah datang, naik bajai ya. Sementara saya tinggal turun tangga, jangan sampai terlambat. Bapak Ibu di komsel, apakah Bapak Ibu merindukan untuk kita merindukan hadirat Tuhan bersama-sama? Apakah di ibadah raya Bapak Ibu berkomitmen saya tidak mau datang terlambat? Kenapa kita harus menjadi orang yang harus terus, Bapak Ibu jangan terlambat ibadah, Bapak Ibu jangan terlambat di komsel. Wow, pilihan ada di dalam Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita rindu untuk kita menerima yang terbaik, berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui respon kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu di ibadah ini. Mari kita datang ibadah tidak terlambat. Karena Tuhan akan melihat apa yang ada di hati. Ya, bukan berarti yang punya anak kecil jadi gimana. Saya mengerti. Karena saya punya keponakan begitu mau berangkat dia apalah bajunya mesti ditukar lagi lah sehingga terlambat. Itu is okay. Tapi bagi Bapak Ibu terutama yang single atau anaknya udah gede, mari kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kehausan. Amin. Respon hati kita, kerinduan kita akan menentukan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, oma ini tidak berbicara banyak. Dia hanya datang, tidak terlambat di komsel. Tapi hidup dia telah menginspirasi saya. Untuk saya juga melakukannya. Itu akan menentukan seberapa besar berkat yang akan saya terima. Bukan orang lain terima, saya akan terima. Ketika saya meresponi Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati di mana kita akan bersama-sama bersekutu, maka sebegitu besarlah berkat yang akan Bapak Ibu Saudara terima. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan melihat hati kita. Begitu hati kita terbuka untuk berkat Tuhan tercurah, maka Tuhan akan memberkati. Saya banyak mujizat di dalam hidup saya. Mengapa? Karena saya fokus kepada Tuhan. Di tengah situasi apapun, saya melihat karya Tuhan yang besar. Ya, karya Tuhan, orang lain udah, aduh gimana kak, gimana? Saya tenang aja. Saya bisa melihat Tuhan berkarya ini, dan itu memberkati saya. Bapak Ibu, seberapa besar berkat yang diterima oleh kita, ditentukan oleh kapasitas hati kita. Kalau hati kita siap, hati kita rindu, wah saya suka membayangkannya. Tuhan adalah seperti air terjun yang besar. Tergantung kita mau bawa apa. Mau bawa botol kecil, mau bawa ember, mau bawa tong. Saya akan bawa tempat yang besar. Sehingga saya menerima berkat yang besar. Berkat besar dan kecil ditentukan oleh pilihan kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu benar-benar meresponi Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, mari kita juga akan baca di dalam Mazmur 63 karena ini bagus sekali. Boleh ditampilkan Mazmur 63 ayat yang 1 dikatakan kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun itu nggak enak.
tidak bisa lihat apa-apa. Tapi di padang gurun, Daud juga rindu untuk hadirat Tuhan. Bapak Ibu. Ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Dia ada di padang gurun. Tapi pandangan dia ke tempat kudus, ke tempat Tuhan ada. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Fokus Daud. Bukan padang gurun yang ada pemandangan, kesusahan, air juga susah, bukan. Ya. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Daud bisa melihat lebih daripada orang lain lihat tentang Tuhan. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidup. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum. Jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang awal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bicara tentang inner driven. Merindukan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saya berdoa. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita sama. Tapi respon kita untuk mencari Tuhan, untuk rindu kepada Tuhan harus dibangun lewat hidup kita setiap saat, setiap hari. Setiap hari, setiap pagi, apakah Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita? Atau pekerjaan yang lain? Atau fokus yang lain? Begitu kita dari pagi salah fokus, maka hari itu menjadi hari yang tidak menyenangkan kita. Tapi ketika dari pagi hari kita fokus Tuhan sampai kita kembali ke rumah, malam kita merenungkan, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari, saya percaya roh kita akan terus terjaga. Amin. Inner driven. Yang kedua, outer driven. Berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya membandingkan seperti ini. Inner driven adalah seperti setiap hari butuh apa? Kita butuh makan, butuh minum. Tapi ketika kondisi kita sedang tidak fit, Bapak Ibu memerlukan apa? Vitamin. Bapak Ibu, ini hal yang penting juga di dalam hidup kita. Kita bisa membangun kehidupan di dalam hidup kita dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga butuh inner driven. Kenapa? Karena ada saat-saat di mana Tuhan akan menyatakan kehendaknya di momen itu. Saya bersyukur kepada doa puasa yang 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu di mana beberapa orang mengalami Tuhan di tempat itu, diteguhkan panggilannya. Dan itu menjadi momen breakthrough buat dia. Di doa puasa yang lalu saya juga bersyukur. Beberapa pendoa sungguh-sungguh diteguhkan untuk menjadi pendoa. Itu outer driven. Mungkin kita ada di dalam persekutuan korporat. Di mana Tuhan menyatakan, tapi Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Outer driven. Ya. Saya mengalami ketika saya kelelahan. Saya berkata, Tuhan, saya butuh asupan vitamin. Vitamin bukan tubuh saya, tapi di dalam roh saya. Saya pergi mengikuti ibadah doa ya yang diselenggarakan Sukses Setting, yang diselenggarakan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya duduk diam di sana. Saya mengalami kesegaran kembali. Bapak Ibu, bagaimana kita juga membutuhkan outer driven. Ya, di Abalof Barat ya, ada beberapa yang sudah difokuskan. Untuk setiap bulan kita bersekutu dalam doa, membangun rumah doa dan penyembahan di dalam PVC. Seberapa banyak Bapak Ibu yang meresponi bahwa itu hal yang penting dalam hidup saya. Amin. Jangan kita menjadi orang yang selalu didorong-dorong.
saya mengembangkan inner driven saya tidak mau menjadi orang yang selalu didorong. Ketika saya ada dalam kelelahan rohani, mungkin seorang pun tidak ada yang tahu, ya mungkin teman paling dekat, suara Tuhan datang ketika doa staff. Tuhan tahu batin saya. Ya, Tuhan tahu batin saya. Lalu apa lagi? Apa yang menjadi outer driven? Sebentar lagi kita akan ada e-conference. Bapak Ibu sudah daftar? Atau saya nggak butuh? Ya, Bapak Ibu ketika diumumkan e-conference pendaftaran dibuka, saya langsung daftar. Respon Bapak Ibu Saudara akan menentukan seberapa besar berkat yang akan Bapak Ibu terima. Saya langsung mendaftarkan diri di e-conference. Saya tidak tahu saya menjadi nomor berapa. Tapi saya akan meresponi semua apa yang Tuhan siapkan. Ya. Mengapa? Karena Tuhan bisa berbicara di dalam setiap event. Ya, di mana kita sungguh-sungguh merindukan untuk Tuhan berbicara secara pribadi di dalam hidup kita. Saya bersyukur Bapak Ibu, ketika tahun lalu ya, prophetic camp, saya bersyukur dan saya juga belajar. Saya tidak ikuti kepenitian dan sudah ditentukan akan ditutup setanggal segini, ya, akan ditutup ketika peserta segini dan itu benar-benar ditutup, benar-benar ditutup. Sehingga ada beberapa yang terakhir mau ada waiting list tidak bisa, tidak dikatakan tidak ada waiting list, sudah ditutup. Lalu saya mendengarkan ada yang batal. Biasanya kalau batal boleh ya mencari pengganti ya. Daripada itu kamar tidurnya kosong. Saya bersyukur panitia berkata tidak ada lagi. Ada waiting list kan kamarnya kosong, biarkan kosong. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Nah Bapak Ibu, ini menentukan sikap kita. Meresponi Tuhan tidak. Bapak Ibu, e-conference akan segera ditutup. Bagi Bapak Ibu yang ya nantilah hari-hari terakhir biasanya panitia bermurah hati atau ya pesertanya baru dikit. Nantilah saya terakhir. Saya ingin katakan ke Bapak Ibu ya. Respon di dalam hati Bapak Ibu, sekalipun panitia saya tidak tahu tapi saya berdoa dan sepertinya seperti itu benar-benar akan ditutup. Bapak Ibu, kesempatan hilang. Bapak Ibu, maukah kita mengambil setiap kesempatan yang Tuhan akan beri dalam hidup kita? Amin. Responi Bapak Ibu. Respon Bapak Ibu akan menentukan berkat seberapa yang Bapak Ibu akan terima. Amin. Ya. Bapak Ibu, apalagi? Ada 3 ya komitmen kita untuk tahun ini, PWC Morning, e-conference, dan doa puasa bulan September. Ya, tanggal 26, 27, 28. Sudah jauh-jauh hari siapkan cuti. Bapak Ibu jangan sampai begini ya. Ketika kita menerima kalender yang baru, Bapak Ibu biasa yang melihatnya apa? Tanggal merah ya. Sama dengan saya ya. Tanggal merah kan? Begitu tanggal merahnya tanggalnya bagus. Senin, Jumat, langsung pikirannya. Tuhan tidak melarang kita kemanapun. Tapi kita harus mengutamakan Dia di dalam segala perkara. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya, outer driven. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami kelelahan rohani, bagaimana kita tetap keep strong, tetap kuat. Yang ketiga adalah kita harus melakukan retreat pribadi. Bukan cuti pelayanan ya. Beda, itu beda. Itu mau kabur, itu mau kabur. Ya, mau ambil jalan belakang, jalan pintas. No. No. Retreat pribadi. Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan memberikan saya beberapa retreat pribadi. Ya. Waktu yang lalu kami beberapa pendoa pergi ke Ungaran, doa puasa di sana. Saya menerima kesegaran di dalam roh saya.
dalam tubuh saya, dalam jiwa saya. Sehingga saya bisa tetap berjalan kuat, Bapak Ibu. Ya. Lalu ketika satu hari teman mengajak ke pelayanan penjara, bagi saya pelayanan penjara, saya kurang suka terus terang aja. Karena kayaknya serem-serem gitu ya. Udah gitu pintunya melewati lorong-lorong, langsung dikunci, pintu lorong lagi dikunci. Sepertinya waduh. Tapi saya mau meresponi Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan beri. Ada berkat di sana. Ketika saya mendengar kesaksian mereka, saya dilawat Tuhan loh. Di pelayanan penjara. Karena saya melihat, waduh, ini orang kan nggak tahu ya keluarnya kapan. Tapi mereka beberapa kesaksian ya, waduh, mereka tuh ketika ruang kesaksian dibuka, mereka itu ke depan gitu loh meresponi. Dan kesaksiannya dahsyat-dahsyat loh. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan, wow. Bapak Ibu, di tempat penjara. Pulang dari penjara, saya tuh kagum kepada Tuhan ya. Ketika saya meresponi, Tuhan memberikan berkat lain kepada saya. Jadi teman yang di pelayanan penjara ini menawarkan untuk saya pergi ke Belitung. Ya. Lalu saya pergi ke Belitung dan itu di luar jadwal saya. Ketika saya pergi ke Belitung, saya menemukan ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya yang dijawab oleh Tuhan dalam perjalanan itu. Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu. Tapi saya percaya selama kita meresponi Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Amin. Nah, yang terakhir kita baca di dalam Amsal 4 ayat 18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang benar itu seperti yang kian bertambah terang sampai rembang. Jalan orang benar. Seperti cahaya fajar. Cahaya fajar itu pelan-pelan ya. Tapi ketika tengah hari ya, bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itu cahayanya benar-benar memancarnya itu sempurna. Sehingga kalau matahari tepat itu tidak ada bayangan. Ya, karena itu tepat dan cahayanya akan memancar. Seperti itulah Tuhan mau kehidupan kita. Amin. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus berjalan. Ya, jalannya tidak mudah. Tapi percayalah, tangan Tuhan akan terus menuntun kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.